Nah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ustadz. Ketemu lagi Ustadz, apa kabar? Sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Suaranya jelas ya? Suaranya Ustadz jelas. Suara kita jelas nggak Ustadz? Agak-agak kecil. Agak-agak kecil ya. Oke. Tapi Saya harus. Tapi kedengeran. Ya, tapi nggak apa-apa Ustadz, kan yang bicara banyak nanti akan Ustadz. Jadi insya Allah nggak apa-apa suara kak saya kecil, nggak apa-apa Ustadz. Baik Ustadz, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Kerang, terima kasih sudah bergabung kembali di kajian kedua Islam Superhero Abu Bakar As-Siddiq yang part kedua ya Ustadz. Nah, sebelum kita mulai adabnya seperti kepada guru kita, mari kita bacakan doa untuk Ustadz kita, Ustadz Taufik beserta keluarganya agar senantiasa Allah lindungi dari segala macam penyakit dan selalu diberikan keberkahan kepada setiap langkahnya. Kita berikan surat Al-Fatihah kepada Ustadz Taufik sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu. Kita persilakan waktu untuk Ustadz. Waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Keluarga kita semuanya Allah kokohkan iman, Allah sehatkan imun, sehingga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam taqarrub dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan malam yang berbahagia ini kita melanjutkan superhero Islam kita, yaitu masih dalam kisahnya sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemarin kita sudah bahas tentang siapa itu Abu Bakar, kemudian siapa orang tuanya, ya, kemudian apa nama lakopnya atau nama panggilannya. Masih ingat kan kemarin? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Abu Bakar disebut dengan siapa? Abdullah. Kemudian julukannya adalah Atik. Ya, Atik, ketampanan wajahnya, keindahan wajahnya itu sebelum Islam. Ketika sudah Islam, Atik karena memang dia orang yang sangat mencintai Rasul SAW, ya, sangat membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana Islamnya Abu Bakar, dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam, maka gerakan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pastinya bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita melihat beberapa kisah yang ada dalam sirah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya teman-teman yang sudah bergabung nih, masya Allah, dari keluarganya Akhina Gunadi, ya ada si kecilnya, masya Allah, Akhina Emir, ya Allah. Teman-teman
ikutin sampai beres ya, supaya nanti teman-teman bisa cerita lagi kemana, ke teman-temannya, cerita lagi ke saudara-saudaranya. Ya, Ustaz coba akan sampaikan dengan bahasa-bahasa supaya apa gampang untuk dimengerti atau mudah untuk difahaminya. Nah, Abu Bakar kita lihat sebelum kita melanjutkan apa yang dilakukan Abu Bakar setelah Islam, Ustadz ingin menyampaikan dulu singkat Abu Bakar ini ketika berbicara atau ketika mendengar perkataan Rasulullah SAW, hatinya langsung nyambung kepada apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Salah satu contohnya ketika yang namanya Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Khalaf saat itu, ditimpa bebatuan, Rasulullah hanya mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kasihan ya Umayyah bin Khalaf. Begitu disiksa oleh siapa? Kasihannya Bilal bin Rabah. Begitu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, hanya mampu mengatakan ahad. Ya, mendengar pernyataan Rasulullah, Abu Bakar tahu bahwa yang namanya Bilal bin Rabah ini perlu pertolongan. Ya, padahal Rasulullah tidak perintahkan untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Tapi dengan perkataan Rasulullah, Abu Bakar sudah paham. Ternyata yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan oleh siapa? Umayyah ibn Khalaf. Begitupun dilakukan kepada Zanirah yang tertusuk matanya kemudian buta, lalu disembuhkan lagi, ya Rasulullah yang menyembuhkannya, diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar ini masya Allah membebaskan budak luar biasa. Itulah Abu Bakar, karena nyambung dengan apa yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Islam? Kita akan melihat perjalanan demi perjalanan. Yang pertama adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakar. Nah, ini paling paling terlihat sangat membahagiakan Abu Bakar saat itu. Karena kenapa? Dulu ketika ada perintah hijrah turun, hijrah ke Yathrib, maksudnya ke Madinah, semua orang atau para sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sudah lebih dahulu berangkat ke Madinah. Pastinya dengan apa? Dengan dengan sembunyi-sembunyi berangkat sudah ke Madinah dengan perlahan-lahan supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir saat itu. Nah, tapi Abu Bakar ini paling terlambat hijrahnya karena apa? Minta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk hijrah. Izinkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Isbir ya Abu Bakar, la'allahu yaj'alaka sahibah. Ya, sabar ya Abu Bakar. Semoga nanti kamu hijrah itu ada temannya. Itu maksud Rasulullah. Ya, kira-kira bisa difahami ya. Abu Bakar minta izin untuk hijrah ke Madinah, tapi Rasulullah mengatakan, tunggu sebentar ya Abu Bakar, sabar. Ya, berharap kelak kamu nanti hijrahnya tidak sendirian, tapi ada temannya. Lalu Abu Bakar ikut Rasulullah. Ya sudah, karena belum mendapat izin, kemudian kembali lagi jawaban Rasulullah sama, isbir ya Abu Bakar, sabar ya Abu Bakar. Nah, kemudian beberapa saat kemudian perintah Rasulullah untuk meninggalkan kota Mekah tiba. Allah perintahkan Rasulullah untuk berangkat ke kota Madinah di malam hari. Saat itu Rasulullah SAW mendatangi rumahnya Abu Bakar. Datang ke rumah Abu Bakar ini di waktu yang tidak pantas untuk bertamu lah kira-kira. Karena sudah malam. Datang ke rumah Abu Bakar lalu mengatakan kepada Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam. Ada siapa di rumah? Kata Rasulullah, ada siapa di rumah? Ada Asma putriku, ada Aisyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, udinali bil hijrah. Aku sudah diizinkan Allah untuk hijrah. Rasulullah memberikan kabar kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku sudah diizinkan Allah untuk hijrah. Bahkan mendapat perintah hijrah. Maka Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, apakah aku menemanimu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Iya, engkau akan menjadi temanku saat aku hijrah. Masya Allah.
Maka malam hari itu berangkat Abu Bakar bersama Rasulullah dengan untanya ternyata sudah dipersiapkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini dia sengaja membeli 2 ekor unta. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kamu nanti hijrah akan bersama sahabat. Kamu nanti hijrah akan ada temannya. Maka Abu Bakar membeli 2 ekor unta untuk persiapan. Ternyata yang menemani hijrahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diberikan untanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ini untanya aku beli. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, jangan dibeli. Kata Rasulullah, tidak, ini aku beli. Kenapa? Karena Rasulullah juga ingin hartanya dikeluarkan untuk di jalan Allah. Dengan membeli unta, hartanya keluar untuk di jalan Allah, berangkat bersama Abu Bakar kemana? Ke Madinah. Maka berangkatlah bersama Abu Bakar ke Madinah. Tapi dalam perjalanan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa sunnah untuk melakukan perjalanan jauh di malam hari. Ya, jadi ketika kita ingin safar, kalau memang perjalanannya jauh, kalau mau ambil sunnah, safarnya itu di malam hari. Ya, dan memang perkataan ulama bahwa bumi itu ketika malam hari itu seperti kucing yang sedang mengkerut. Jadi bumi itu jaraknya dekat. Ya, itu ketika malam hari. Makanya kadang-kadang kita kalau berangkat malam tiba-tiba kok udah sampai ya. Ya, itulah yang dikatakan oleh para ulama. Dan ini hikmah. Rasulullah ketika berangkat dari Mekah ke Madinah malam hari. Bahkan Lailatul Qadar juga adanya di malam hari. Itulah keadaan malam hari. Ya, itu hikmah pertama. Yang kedua, ternyata dalam perjalanan, Masya Allah, yang namanya Abu Bakar ini adalah sahabat yang tidak pernah protes kepada apapun keputusan Rasulullah. Jadi Abu Bakar ini nurut sama Nabi, ya teman-teman. Abu Bakar ini nurut sama Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hijrah, ketika berangkat hijrah, itu seharusnya arah ke Madinah itu misalnya dari keluar Mekah ke kiri. Tapi Rasul SAW mengarahkan ke kanan. Ke kanan jalannya, karena memang dalam hijrah itu melawan arah saat itu supaya tidak diketahui jejaknya oleh orang-orang kafir. Tapi Abu Bakar nggak protes. Abu Bakar nggak bilang begini, ya Rasulullah, kayaknya kita salah jalan deh. Bukannya ke Mekah itu ke sana ya Rasulullah. Tapi tidak, Abu Bakar diam ikut bagaimana Rasulullah berjalan. Ya, beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa ketika ikut dengan Nabi Khidir, Nabi Musa banyak pertanyaan saat itu. Khidir, kenapa ini anak dibunuh? Khidir, kenapa perahu ini dirusak? Khidir, kenapa ini? Kenapa ini? Akhirnya terpisah kan dengan Khidir. Tapi Abu Bakar tidak. Karena As-Siddiq, gelar As-Siddiq itu membenarkan. Jadi kalaupun seandainya tidak diterima dengan akalnya, maka dia tetap yang namanya membenarkan. Karena yang melakukan ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diam saja di jalan, ikut. Itu Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanan, Masya Allah, kisah ini sangat masyhur sekali. Ya, dalam perjalanan, sampailah Rasul SAW di sebuah gua. Ya, kita kenal dengan Jabal Thur namanya, Gua Thur. Dan di sana, ini membuktikan cintanya Abu Bakar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ketika Rasulullah berangkat ke Madinah, bukan hanya sendirian Rasulullah saat itu, ada yang namanya Uraiqat yang sebagai petunjuk jalan melihat yang namanya mata angin, arah mata angin dan perbintangan. Kemudian ada terlibat juga Asma binti Abi Bakar yang selalu mengantar makanan ke Gua Thur saat itu. Kemudian ada juga yang namanya seorang penggembala kambing yang menghilangkan jejak perjalanan Rasulullah bersama Abu Bakar. Supaya Supaya perjalanan hijrah ini dalam keadaan aman. Ya, karena saat itu dicari Rasulullah. Bahkan keluar dari kota Mekah, ada kabar yang mengatakan menja'a biro'si Muhammadin falahu mi'atun naqah. Siapa yang berhasil mendatangkan kepalanya Muhammad hidup ataupun mati, maka mendapat 100 ekor unta hadiah. Maka begitu Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari Mekah, semua orang kafir Quraisy berlomba-lomba mencari Rasulullah dan Abu Bakar.
Kemudian apa? Sampailah di sebuah gua. Ternyata karena cintanya kepada Rasulullah, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, dakni adkhulu awwalan." Ya Rasulullah, izinkan aku masuk ke dalam gua dulu. Supaya apa? Supaya memastikan keadaan di dalam gua aman. Itu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Lalu dicek satu persatu. Ada lubang ditutup dengan dedaunan. Ditutup lagi dengan pepohonan. Ditutup lagi dengan sesuatu. Supaya lubang itu tidak terbuka. Karena khawatir ada binatang yang menyakitkan. Seperti ular, kalajengking, dan sebagainya. Maka saat itu tersisalah satu lubang yang memang tidak ada alat untuk menutupnya. Hanya tinggal satu lubang. Kemudian, apa yang dilakukan Abu Bakar? Ya Rasulullah, silahkan masuk ya Rasulullah. Sekarang tempatnya sudah aman. Tapi ada satu lubang yang mana Abu Bakar berada di atasnya. Duduk persis di atas lubang tersebut. Kenapa? Untuk lubang supaya Rasulullah SAW tidak terkena binatang yang menyakitkan. Begitu sudah masuk lalu duduk, Rasulullah karena mungkin lelah dalam perjalanan, Masya Allah, bersandar di pundak Abu Bakar, ngantuk, tertidur, terjatuh di pangkuan Abu Bakar. Inilah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah tertidur di pangkuannya. Masya Allah. Ini kalau bisa dikatakan seorang menantu di atasnya tidur mertuanya. Coba pernah nggak? Teman-teman pernah nggak tidur? Mohon maaf, seorang menantu Rasulullah tidur di atas pangkuannya mertua. Teman-teman pernah nggak tidur di atas pangkuan mertua? Coba begitu pulang capek pulang kerja, ada nggak ayah sini ayah mau tidur di atas pahanya mertua? Oh, itu romantis yang luar biasa, ya. Jadi silahkan boleh diambil, itu sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah tidur di pangkuannya Abu Bakar. Mohon maaf, iya benar, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Nah, kemudian benar yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa? Paha daripada Abu Bakar digigit seekor ular. Masya Allah. Tapi karena cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah, dalam keadaan kesakitan, Abu Bakar tidak bergeming. Diam Abu Bakar. Sampai akhirnya apa? Sudah tidak kuat untuk menahan rasa sakit yang ada, menetes air matanya, berlinang air matanya, jatuh dan persis jatuh di pipinya Rasulullah. Begitu menetes air matanya, Masya Allah, apa yang terjadi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Begitu terbangun, lalu melihat, ya Abu Bakar, mayubekika Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang membuat Anda menangis? Kenapa Anda menangis? Apa kata Abu Bakar? La syai' ya Rasulullah. Enggak apa-apa ya Rasulullah, cuman ular. Masya Allah. Sakitnya luar biasa, tapi hanya mengatakan cuman ular ya Rasulullah. Bahkan Abu Bakar mengatakan, ma'dirotan ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, aku membangunkanmu tidur. Padahal itu luar biasa. Mungkin kalau kita ditanya, kamu kenapa nangis? Ya Rasulullah, ini ular sakit banget, ini sakit banget. Mungkin kita. Tapi Abu Bakar, cuma ular ya Rasulullah, itu saking cintanya kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, semua kebaikan, ya bahkan Rasulullah bukan hanya mengatakan kepada Abu Bakar, tapi langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu, ya Allah, kata Rasulullah, semua kebaikan sahabatku, aku mampu untuk membalasnya. Kebaikan Umar, kebaikan Utsman, kebaikan Ali radhiyallahu anhum jami'an, aku mampu untuk membalasnya. Tapi kebaikan Abu Bakar aku serahkan kepada, Masya Allah. Jadi Rasulullah tidak bisa membalas kebaikan Abu Bakar. Saking apa? Saking baiknya Abu Bakar. Maka saat itu Allah bukakan yang namanya apa? Sorga. Allah tampakkan sorga di hadapan Abu Bakar. Seketika itu melihat tampakan sorga di dalam Gua Thur, Abu Bakar hilang rasa sakitnya. Hilang rasa sakitnya. Karena apa? Begitu mengatakan, ya Rasulullah, ini untukku, kata Abu Bakar. Kata Rasulullah, iya, itu untukmu ya Abu Bakar. Masya Allah. Maknanya, dari kisah ini bahwa orang-orang yang kelak akan masuk sorga, syaratnya adalah tidak boleh sakit. Sakit sekecil apapun. Makanya penduduk sorga itu sehat. Gak ada yang masuk sorga itu nanti apa? Minum tolak angin, atau dikerok, atau dibekam. Gak ada. Ya, kenapa? Karena sudah terikat perjanjian dengan Allah bahwa
Siap masuk surga, siap untuk sehat. Ya, nggak ada penduduk surga itu sakit. Itulah yang dirasakan Abu Bakar As-Siddiq melihat penampakan daripada surga, sakitnya hilang, sembuh saat itu. Masya Allah. Ya, itulah cintanya Abu Bakar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya tidak heran Rasulullah pun mencintai Abu Bakar sangat luar biasa. Jadi balasan cintanya Rasulullah kepada Abu Bakar ini sangat luar biasa. Ini pernah terjadi ada selisih paham, namanya manusia, Abu Bakar dan Umar ada selisih paham saat itu. Sehingga apa? Tanpa disengaja perkataan Abu Bakar mungkin menyakiti perasaan Umar. Sehingga Umar marah. Tanpa disengaja. Tapi Abu Bakar juga lupa. Perkataan apa yang membuat Umar ini sakit ya? Begitu sampai ke rumah, Abu Bakar merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Lalu kembali lagi ke rumahnya Umar bin Khattab. Lalu mengatakan, Assalamualaikum ya Umar. Ya Umar, aku tidak tenang pulang ke rumah, maka aku datang ke sini, aku ingin meminta maaf. Dari peristiwa yang terjadi. Aku minta maaf ya Umar. Apa kata Umar? Ya Abu Bakar, nanti saja minta maafnya. Ya Umar, aku tidak tenang, aku minta maaf. Nanti saja kata Umar. Umar juga manusia, kadang-kadang kasih maaf tuh apa ya? Kadang-kadang juga masih jengkel mungkin. Kita juga pernah begitu. Kata Umar, nanti saja tunggu 3 hari. Karena batasan orang beriman, ketika dia tidak bertegur sapa, itu 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, dia seolah-olah kemana-mana membawa ekornya neraka. Ya, naudzubillah. Tapi Abu Bakar tetap merayu Umar. Ya Umar, aku minta maaf. Nanti ya Umar. Maka Abu Bakar mendengar jawaban Umar, berlari, bergegas mengadukan peristiwa ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendatangi Rasulullah dengan cepat. Dan saat itu apa yang terjadi? Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Tapi Rasulullah tahu melihat Abu Bakar berjalan dengan cepat. Apa kata Rasulullah? Tuh lihat Abu Bakar. Abu Bakar berjalan dengan cepat. Pasti ada sesuatu dengan Abu Bakar. Lalu mendekat Abu Bakar. Begitu sampai, ya Rasulullah. Aku ada perselisihan dengan Umar. Tapi aku minta maaf kepada Umar. Tapi Umar mengatakan, nanti saja ya Abu Bakar. Aku harus bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah saat itu berdiri kemudian memerintahkan sahabatnya panggil Umar ke sini. Wah, sudah dalam keadaan apa? Siap untuk apa? Wajahnya berubah. Wajah marah Rasulullah saat itu. Panggil Umar ke sini. Begitu Umar datang, Rasulullah benar dalam keadaan apa? Wajahnya marah. Abu Bakar saking takutnya, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, yang salah itu aku ya Rasulullah, bukan Umar, aku yang salah. Tidak ya Abu Bakar. Rasulullah tetap mengatakan apa? Aku akan selesaikan. Maka Rasulullah mengatakan perkataan yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? Di depan para sahabat. Ayuhan nas. Innallaha ba'athani ilaikum wa qultum kadzabtum wa qala Abu Bakar saddaq. Wahai para sahabat, aku diutus kepada kalian untuk membereskan kalian, untuk membenarkan satu kebenaran. Tapi semua kalian mendustakan kecuali Abu Bakar. Ya, insyaallah. Ya, saya ulangi lagi nih. Wahai para sahabat, wahai kalian semuanya, aku diutus untuk meluruskan daripada akidah kalian. Aku diutus untuk membenarkan dan membereskan kalian semuanya. Dan semua kalian mendustakan kecuali Abu Bakar. Masya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wasaiduni bizuhdi wala tu'ti. Abu Bakar membantuku dengan kesungguhannya dari hartanya maupun dari apa? Dari jasadnya, dari dirinya. Maka kata Rasulullah, wala tu'dhi, jangan sekali-kali sakiti Abu Bakar. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan siapa yang menyakiti Abu Bakar, hakikatnya menyakiti perasaan Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka saat itu Umar tiba-tiba memeluk Abu Bakar dan minta maaf. Jadi seolah-olah kok jadi kayak Umar yang salah ya. Padahal yang salah Abu Bakar tadinya. Ya, itulah bentuk cintanya Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dikatakan, kebaikan para sahabat aku bisa membalasnya, tapi kebaikan Abu Bakar aku serahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, siapapun yang menyakiti perasaan Abu Bakar, hakikatnya menyakiti perasaan. Itulah bentuk cintanya Rasulullah kepada Abu Bakar. Saling membalas cinta. Masya Allah. Kemudian ada satu kisah yang luar biasa. Ini ketika Rasulullah melanjutkan perjalanan
Ya, setelah keluar dari Jabal Thur tadi, melanjutkan perjalanan, ada peristiwa jumpanya Rasul SAW dengan yang namanya Suraqah. Ya, mungkin pernah mendengar kisah ini masyhur, ya. Suraqah ibn Malik dari kabilah Ju'sum, ya. Suraqah ibn Malik dari kabilah Ju'sum. Nah, saat itu Rasulullah berjalan dengan Uraiqat, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian ada perkumpulan yang namanya Suraqah dengan teman-temannya di sana. Ada kurang lebih beberapa orang lah Suraqah. Ya, begitu melihat Rasulullah, semua orang itu mengatakan, itu Muhammad, itu Muhammad yang kita cari. Karena mereka juga mendengar sayembara, siapa yang mendapatkan kepala Muhammad hidup ataupun mati, mendapat 100 ekor unta. Maka semua orang saat itu berlomba-lomba untuk mencari Muhammad. Maka semua mengatakan, itu Muhammad, ayo kita tangkap Muhammad. Suraqah, karena dia memiliki dalam hatinya rasa apa? Serakah, tamak. Ya, namanya Suraqah, orangnya serakah. Dia memiliki apa? Memiliki keinginan, ini kalau seandainya semuanya mengejar Suraqah, unta yang 100 tadi dibagi 5, hasilnya cuma sedikit. Karena ada 5 orang di sana. Ya, bisa dipahami ya. Maka Suraqah mengatakan apa? Seolah-olah dibelokkan orang-orang itu. Apa kata Suraqah? Begitu temannya mengatakan, itu Muhammad, itu Muhammad. Suraqah mengatakan, bukan, itu bukan Muhammad. Lanjut kita ngobrol lagi. Itu bukan Muhammad. Muhammad itu udah beberapa hari, mungkin udah jauh, nggak ada di sini. Itu kata Suraqah. Padahal dia tahu itu adalah Muhammad. Maka saat itu, begitu sudah beberapa lama teman-temannya semua percaya dengan keadaan itu, maka Suraqah pamit dari majelisnya. Suraqah mengatakan, aku mohon izin ya, aku mau pulang sebentar. Begitu pulang, Suraqah mengambil apa? Kudanya diambil, perisainya diambil, tombaknya diambil. Mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Dengan kuda, dengan cepat mengejar. Begitu sudah mendekat kepada Rasulullah, dalam perjalanan Abu Bakar, ketika Abu Bakar mendengar suara kuda mengejar, lalu ada orang berteriak, Muhammad, ya Muhammad. Lalu Abu Bakar mengatakan, Abu Bakar, pindah ke depan, pindah ke samping, pindah ke kiri, pindah ke belakang, terus dalam perjalanan. Sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, kenapa Anda selalu pindah ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau seandainya aku pindah ke depan, aku khawatir dari depan ada panah, lalu menusukmu. Maka aku pindah ke depan. Kalau aku pindah ke kanan, aku khawatir dari arah kanan ada panah yang akan membidikmu. Aku pindah ke kanan. Kemudian aku ke kiri, aku juga khawatir ada panah membidikmu dari kiri. Aku ke kiri. Lalu ke belakang, demikian ya Rasulullah. Saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? La tahzan ya Abu Bakar, jangan sedih. Rasulullah tidak mengatakan la takhaf, jangan takut. Karena Abu Bakar memang tidak takut. Tapi Abu Bakar hanya sedih kalau seandainya Rasulullah terbunuh. Abu Bakar sedihnya luar biasa, kehilangan kekasih yang sangat dicintai. Tapi Abu Bakar tidak takut sama sekali dengan orang kafir. Maka Rasulullah mengatakan, la tahzan ya Abu Bakar, jangan sedih. Kemudian begitu mendengar suara Suraqah tadi mengejar, ya Muhammad, dengan kudanya cepat tadi, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, tenang ya Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, tenang. Ya Rasulullah, itu sudah mendekat ya Rasulullah. Tenang ya Abu Bakar. Rasulullah hanya mengatakan, melihat ke belakang, lalu mengatakan, Allahumma bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, Allahumma bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, kata Rasulullah, aku serahkan urusan ini kepadamu. Terserah, cukup engkau yang mengurusi Suraqah. Dan aku, aku hanya berserah diri kepadamu. Cukup engkau menjadi pelindungku. Itulah doanya. Allahumma bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Cukup engkau sebagai pelindungku dan terserah Suraqah ini mau diapakan. Itu juga baik doa untuk kita pakai kalau kita sedang ada masalah, ada apa, ada musuh, ada apa. Allahumma bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Nah, kemudian begitu siap untuk melempar tombaknya Suraqah, hanya beberapa lemparan tombak saja. Tiba-tiba begitu Rasulullah minta kepada Allah perlindungan, tiba-tiba itu kuda seperti motor yang sedang jalan cepat, digaspol di rem depan. Kira-kira ngapain tuh motor? Dia akan nyungsep. Ya,
Itulah keadaan kuda yang dikendari oleh Surakah. Begitu dikatakan Allahumma bima syi'ta wa kaifa syi'ta, kuda tiba-tiba seperti terperosok ke dalam lubang, terjatuh kudanya. Lalu Surakah bangkit lagi, Surakahnya bangkit lagi, lalu berlari lagi, mengejar lagi, tiba-tiba jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali Surakah terjatuh. Kemudian di dalam hatinya Surakah mengatakan, waduh, ini Tuhannya Muhammad nih jago nih. Ini Tuhannya jago nih. 3 kali aku kejar, 3 kali juga aku jatuh. Maka saat itu Surakah mengatakan, apa kata Surakah? Muhammad aman, Muhammad aman. Kata Surakah, Muhammad, berhenti. Sekarang aku nggak mau kejar lagi, berhenti. Jadi penasaran, ingin tanya kepada Rasulullah, Tuhannya itu siapa, seperti apa? Bahkan Surakah kalau memang ada Tuhannya banyak, mau minta satu Tuhannya. Karena jagonya luar biasa. Ya, maka Surakah mendekati Rasulullah. Rasulullah itu berhenti. Lalu bertanya, ya Muhammad, Tuhanmu itu siapa? Lalu kata Rasulullah, loh, bukankah engkau yang membunuh? Iya, tadinya mau membunuhmu. Tapi beberapa kali aku berlari, aku gerakan kudaku, aku terjatuh. Aku tanya sekarang, siapa Tuhan? Kalau memang ada seperti apa, tunjukkan. Kalau memang ada, aku minta satu. Lalu kata Rasulullah SAW mengatakan, ya Surakah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhanku adalah, katakan, Allah ahad. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid, walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Itulah Tuhanku. Maka saat itu Surakah mengatakan, ya Muhammad, baik, aku akan kembali kemana? Ke rumah. Aku lagi mengikuti perjalananmu. Aku akan kembali ke rumah. Tapi tolong minta kepada Tuhanmu untuk menjagaku. Karena Surakah khawatir begitu perjalanan pulang, dia akan terperosok lagi ke dalam tanah. Itu yang ditakutkan oleh Surakah. Makanya saat itu apa kata Rasulullah? Baik, Tuhanku akan menjagamu ya Surakah, tapi kita buat perjanjian. Buat perjanjian. Maka saat itu ada perjanjian antara Rasulullah dan Surakah. Al-mu'ahad baina Surakah wa Rasulillah. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya yang pertama adalah apa? Ditulis. Perjanjian antara Surakah dan Muhammad. 1. Dijamin keselamatan Surakah sampai tujuan. Itu perjanjian. Yang kedua, tidak akan menceritakan kepada siapapun kalau Surakah melihat Rasulullah di perjalanan. Inilah isi perjanjian yang disepakati antara Surakah dan Rasulullah. 1, dijamin keselamatan Surakah sampai ke tujuan. Yang kedua, Surakah pun tidak akan menceritakan keberadaan Rasulullah saat itu. Selesai, kemudian apa? Diberikan surat perjanjiannya kepada Surakah, dibawa. Lalu pulanglah Surakah. Dalam perjalanan, begitu siap untuk naik kudanya, arah untuk pulangnya, Rasulullah mengatakan, ya Surakah, masih ada keinginan untuk membunuh kami? Kata Rasulullah. Kata Surakah, tidak ya Rasulullah, tidak, aku tidak ada keinginan untuk membunuh. Lalu Rasulullah mengatakan, kaifa anta ya Surakah, wa biyadaika siwarai kisra minad dhahab. Wa kaifa anta, bagaimana Anda bisa membunuhku ya Surakah, sementara kamu itu nanti akan menggunakan gelang emas milik Raja Kisra. Kelak nanti kamu akan memakai gelang emas. Itu perkataan Rasulullah. Dan yang namanya Surakah hanya senyum saat itu. Belum paham. Maksudnya apa ya? Aku yang ingin membunuhnya atau membunuh Rasulullah memakai gelang dari Raja Nazirwan, Raja Kisra. Hanya senyum Surakah. Ya sudah. Kembali Surakah dengan selamat. Kemudian, ya ini mampir. Ya, karena supaya nggak tanggung kisahnya. Kenapa kok Rasulullah mengatakan Surakah ini memakai gelangnya Raja Nazirwan atau Raja Kisra? Nah saat itu Surakah, ini kisahnya beberapa tahun kemudian, Surakah menjadi tawanan di Mekah. Ya, jadi tawanan di Mekah. Kemudian apa? Surakah mengatakan kepada salah satu penjaga daripada Mekah, aku ingin jumpa dengan Muhammad. Lalu kata siapa penjaganya? Baik, aku izinkan. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, ada yang ingin jumpa denganmu.
namanya Surakah. Lalu diperintahkan masuk. Begitu masuk, Rasulullah ini sangat apa? Sangat tahu dengan yang namanya Surakah. Dan masih ingat perjumpaan dengan Surakah. Begitu jumpa, ya Rasulullah, ana Surakah, aku Surakah. Lalu kata Rasulullah, Surakah, Surakah, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Masya Allah, bahagia saling jumpa. Kemudian apa? Setelah jumpa dengan Surakah, Rasulullah mengatakan ada perkataan yang luar biasa. Ya Surakah, yaumun bir wa wafa. Yaumun bir wa wafa. Hari ini adalah hari kebahagiaan dan hari kebebasan. Karena engkau sudah berhasil amanah, menjaga amanah untuk tidak menyampaikan yang namanya kabar tentang pertemuanmu denganku pada saat itu, maka aku bebaskan wahai Surakah. Surakah dibebaskan. Lalu Surakah pun mengatakan apa? Wahada yaumu birrin wa wafa. Hari ini juga hari pembalasanku atas kebaikanmu ya Rasulullah. Maka Surakah mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Saat itu Surakah Islam. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nah, itulah Surakah. Kemudian wafatlah Rasulullah, wafatlah Abu Bakar. Dan saat itu Umar ibn Khattab menjadi seorang khalifah, Amirul Mukminin. Dan di dalam peperangan, benar kata Rasulullah, dalam peperangan Surakah kelak akan menjadi pasukan. Saat itu ada peperangan namanya peperangan Qadisiyah. Peperangan Qadisiyah ini apa? Amirul Mukminin sebagai khalifah, kemudian pimpinan perang adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya. Begitu dalam keadaan peperangan berkecamuk, yang namanya raja daripada Kisra ini kabur melarikan diri. Kemudian di mana di istana itu banyak sekali emas, gelang emas. Lalu diambil oleh Umar, dilihat, dipegang oleh Umar, tiba-tiba Umar mengatakan, ini gelang. Panggil Surakah. Begitu memegang gelang itu, Umar teringat Surakah. Maka Surakah dipanggil. Surakah! Sini Surakah. Datanglah Surakah. Kemudian Umar mengatakan, ya Surakah, pakai gelang ini. Lalu disimpan gelang ini di tangan Surakah. Kata Surakah, ya Umar pakai ini? Iya, pakai ya Surakah. Kemudian setelah menggunakan gelang itu, Surakah diperintahkan untuk menuju ke tengah-tengah pasukan. Di kerumunan pasukan. Ya Surakah, jalan ke tengah. Di tengah ya Umar? Iya di tengah. Sampai di tengah, perintah Umar kepada Surakah. Ya Surakah, angkat tanganmu. Diangkat. Kemudian Umar mengatakan, Mada biyadaik, ya Surakah, apa di tanganmu? Siwarain, 2 gelang. Lalu Umar mengatakan, Qul kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Surakah, katakan seperti apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Anda jumpa dalam perjalanan hijrah. Masya Allah, Surakah berlinang air matanya. Ingat saat itu Rasulullah mengatakan perkataan kepada Surakah ketika perpisahannya selesai perjanjian. Apa kata Rasulullah? Kaifa anta ya Surakah wa biyadika siwarai Kisra minad dhahab. Masya Allah. Menangis Surakah dan para sahabat menyaksikan. Bagaimana mungkin Anda bisa membunuh kami ya Surakah, sementara nanti Anda akan menjadi pasukan perang Islam dan Anda menggunakan 2 gelang dari Raja Kisra. Maka ucapan Umar ini, Masya Allah. Makanya Umar ini basirohnya kuat. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ada nabi setelah aku, yang pantas menjadi nabi adalah Umar. Karena beberapa ayat Quran turun karena lisannya Umar. Nah, ini luar biasa. Ya, Masya Allah. Nanti kisah ini lengkapnya itu ada di dalam perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, itulah kejadian bersama Surakah ibn Malik. Ya, kita simpan kisah Surakah. Sekarang Rasulullah lanjut perjalanan. Di dalam perjalanan hijrah, cukup panjang perjalanannya, ya. Maka saat itu Rasulullah berhenti di satu tempat, namanya tempat yang sangat terkenal suami istri yang selalu ikramut dhaif, memuliakan tamu. Namanya adalah Ummi Mu'bid, ya. Pernah dengar enggak? Ummi Mu'bid. Punya suami namanya Abu Mu'bid, atau dalam riwayat lain Ummi Ma'bad. Tapi para ahli sirah lebih mengatakan Ummi Mu'bid. Ini kalau perumpamaan kita sering melakukan perjalanan, ini seperti rest area, ya.
Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Bandung, ke Surabaya, kemana, di tol tuh udah banyak rest area, Cipularang, kemudian Cipali, itu rest area. Itulah tempat yang namanya pemberhentian. Siapapun yang dari Mekah ke Madinah pasti akan berhenti istirahat di tempatnya Ummi Mu'bid saat itu. Maka Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Uraiqat sampai ke tempatnya Ummi Mu'bid. Dan Ummi Mu'bid ini, Masya Allah, orang yang sangat-sangat memuliakan tamu, dermawan luar biasa. Siapapun yang datang ke sana, silahkan dikasih susu, dikasih makanan, dikasih minuman tanpa membayar. Ya, tanpa membayar. Pokoknya ini orang sangat luar biasa. Kalau kita kan mampir rest area, mesen mie goreng, mie rebus, kopi. Setelah itu datang orangnya, bilnya berapa? Ya. Tapi Ummi Mu'bid tidak. Masya Allah. Nah, tapi suatu hari ketika Rasulullah sampai ke sana bersama Abu Bakar, keadaan tidak seperti biasanya. Musim paceklik saat itu. Kambingnya kurus, sakit, kemudian tidak ada minuman, tidak ada makanan, sehingga apa? Rasulullah, Abu Bakar, dan Uraiqat duduk di sana. Rasulullah dalam keadaan haus. Ummi Mu'bid tidak mengeluarkan apapun dari yang dimilikinya. Sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Ummi Mu'bid, ya Ummi Mu'bid, alaki minat ta'am, apakah kamu punya makanan? Apa kata Ummi Mu'bid? Wahai fulan, perkataan dan pertanyaanmu itu menyinggung ya. Kalau seandainya ada makanan, mustahil aku tidak keluarkan kepada kalian. Kan udah tahu aku itu paling dermawan. Aku ini sangat memuliakan tamu. Kalau seandainya ada makanan, tanpa disuruh pun aku akan siapkan. Ya. Kemudian kata Abu Bakar, ya sudah, kalau memang tidak ada. Lalu Rasulullah sambil duduk melihat ada seekor kambing yang sudah kurusnya luar biasa. Kambing sudah kurus, sakit-sakitan kambingnya. Lalu Abu Bakar mengatakan, Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, coba minta izin kepada Ummi Mu'bid. Boleh nggak kambing itu dimanfaatkan? Lalu Abu Bakar minta izin kepada Ummi Mu'bid, ya Ummi Mu'bid, itu ada kambing. Apakah boleh kambingnya dimanfaatkan? Kata Ummi Mu'bid, silahkan dimanfaatkan, tapi itu kambing sakit, kambingnya kurus, ya tidak bisa menghasilkan, tapi silahkan dimanfaatkan. Kemudian kambing itu didekati oleh Rasulullah SAW, lalu disentuh oleh Rasulullah, seketika itu kambingnya gemuk. Seketika itu kambingnya gemuk, kemudian mengeluarkan susu, lalu diperah oleh Abu Bakar. Perah ya Abu Bakar, diperah, keluar susunya, sampai apa? Saking banyaknya, semua tempat-tempat yang ada di rumah Ummi Mu'bid terisi oleh susu kambing itu. Masya Allah, ini mukjizat, luar biasa. Ya, sampai Rasulullah saat itu apa? Minum. Begitu susunya keluar, Rasulullah meminumnya duluan. Ya, seperti ini minumnya. Bismillah. Tapi Abu Bakar saat itu masih melihat siapa? Rasulullah. Abu Bakar belum meminumnya. Begitu selesai Rasulullah minum, ditanya, ya Abu Bakar, kamu nggak minum? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku tadinya memang haus, tapi melihat engkau meminumnya, hausku hilang. Masya Allah, itu saking cintanya kepada Rasulullah. Ya persis lah seperti suami istri lah. Kalau istrinya haus, suaminya haus, begitu istrinya sudah minum, suaminya kadang-kadang, alhamdulillah, yang penting mamah duluan deh. Ya, yang penting mamah duluan, papa mah gampang. Padahal dia dehidrasi juga sebetulnya. Itulah rasa cinta yang ada. Nah, kemudian setelah Rasulullah meminumnya, maka tempat di rumah Ummi Mu'bid semua terisi oleh susu. Jadi gini, biasanya gelas itu kalau ada isinya, dia akan berdiri seperti ini kan. Tapi kalau tidak ada isinya, dia akan apa? Posisinya terbalik. Ya, bisa dipahami nggak teman-teman? Posisi gelas itu akan akan diterbalik ya. Jadi ini karena ada airnya. Jadi saya tidak bisa dibalik. Pokoknya kalau ada isinya dia akan terbuka, kalau tanpa ada isinya dia akan tertutup. Ya, itulah keadaan di rumah Ummi Mu'bid. Nah, saat itu begitu Rasulullah datang, susunya sudah diperah semuanya, hasil dari kambing yang kurus tadi, semua tempat minum, tempat makannya semuanya dalam keadaan terbuka, ya. Tapi ada tutupnya. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar berlalu meninggalkan tempat Ummi Mu'bid. Suaminya Abu Mu'bid datang. Lalu ditanya oleh Abu Mu'bid, wahai Ummu Mu'bid, jangan kamu menipu tamu-tamu.
Jangan kamu menipu tamu-tamu dengan kamu menyimpan gelas-gelas seperti itu, seolah-olah itu ada isinya. Padahal kita sedang paceklik, tidak ada isinya. Lalu kata Ummi Mu'bid, wahai Abu Mu'bid, wahai suamiku, aku nggak nipu. Ini memang ada isinya. Itu lihat ada isinya. Kaget Abu Mu'bid. Loh, ini dari mana? Bukankah kita tidak memiliki apa-apa? Kata Ummi Mu'bid, tadi ada orang ke sini, kemudian orang itu memanfaatkan kambing yang kurus ini. Lalu kambing itu disentuhnya, tiba-tiba kambingnya gemuk seketika, lalu diperah susunya, banyak keluar susunya, sehingga semua tempat kita ini terisi oleh susunya. Lalu kata Abu Mu'bid, siapa orang itu? Siapa namanya? Yang jadi masalahnya Ummi Mu'bid saat itu saking kagumnya dengan Rasulullah, memandang wajahnya sampai tidak bertanya siapa namanya. Sampai nggak sempat bertanya, siapa ya namanya? Itu dia, saya nggak tanya tadi. Saking kagumnya. Kadang-kadang kita gitu, kita ketemu orang kagum, lihat ngobrol-ngobrol, begitu pisah. Tadi siapa namanya? Aduh, lupa nanya namanya. Itu terjadi kepada Ummi Mu'bid. Makanya hadis yang paling kuat tentang fisik-fisik Rasulullah yang paling dekat itu adalah yang diriwayatkan oleh Ummi Mu'bid. Karena langsung memperhatikan Rasulullah, melihat dengan jelas. Bentuk matanya bagaimana, rambutnya bagaimana, senyumnya, bagaimana gayanya, itu Ummi Mu'bid yang melihat jelas. Nah tapi ditanya oleh suaminya, siapa namanya? Ummi Mu'bid, siapa ya? Siapa namanya? Siapa ya? Tiba-tiba tercetus dalam keluar dari lisannya, rajulun mubarak, laki-laki yang membawa keberkahan. Ya, pokoknya taunya adalah rajulun mubarak, laki-laki yang membawa keberkahan. Sudah, ya. Rasulullah sudah meninggalkan rumah daripada Ummi Mu'bid. Kemudian tiba-tiba datang rombongan orang kafir. Datang setelah tidak lama, beberapa saat Rasulullah meninggalkan tempat Ummi Mu'bid, datanglah rombongan orang kafir lalu bertanya kepada Ummi Mu'bid, ya Ummi Mu'bid, tadi ada nggak orang yang lewat sini? Kira-kira ada nggak orang lewat sini? Kata Ummi Mu'bid, sepakat dengan suaminya, tidak ada yang lewat sini. Tidak ada. Karena kalau seandainya Ummi Mu'bid mengatakan ada orang yang lewat sini, maka orang kafir itu tidak jadi berhenti, tapi akan mengejar Rasulullah. Karena pasti yang akan ke Madinah akan melewati Ummi Mu'bid. Nah, maka Ummi Mu'bid menutupi daripada menyelamatkan hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya dan Abu Bakar. Karena tidak ada yang lewat sini. Sehingga orang kafir itu berhenti dan kembali lagi ke Mekah. Ya, itulah perjalanan di tempat Ummi Mu'bid. Masya Allah. Ya. Kemudian lanjut lagi perjalanan Abu Bakar bersama siapa? Rasulullah. Sampailah di Madinah. Yang menarik adalah ketika sampai di Madinah, semua orang Madinah siap untuk menyambut Rasulullah. Dan Abu Bakar saat itu dengan kata-kata yang sangat terkenal sekali, Tala al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina, dan seterusnya. Tapi orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib saat itu, dia tidak bisa membedakan mana Rasulullah, mana Muhammad, mana Rasulullah, mana Abu Bakar. Karena memang mirip dari senyumnya, dari gayanya, semua mirip. Yang paling mendekati Rasulullah dari akhlaknya, dari senyumnya, itu adalah Abu Bakar. Sehingga tidak bisa membedakan karena dua-duanya bercahaya. Nah, ketika matahari terbit, matahari muncul panas, barulah orang-orang bisa membedakan. Karena apa? Abu Bakar saat itu mencari daun pelepah kurma, lalu menutupi kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu orang-orang Madinah mengatakan, oh itulah Rasulullah yang dipayungi, dan yang memayungi adalah Abu Bakar. Ya, itulah perjalanan sampai di Madinah, dan berdakwalah Rasulullah dan Abu Bakar di kota Madinah. Ya, kita tidak membahas dakwahnya terlalu panjang karena yang penting adalah Abu Bakar tinggal di Madinah, ikut peperangan Badar, ikut peperangan Uhud. Bahkan ada kisah ketika Rasulullah berada di Bukit Uhud bersama Abu Bakar, bersama para sahabatnya. Bukit Uhud saat itu bergoyang. Bukit Uhud bergoyang. Rasulullah mengatakan, ya Uhud, uthbut, diam anta Uhud, diam. Fa inna fauqakan nabi wasiddiq wasyahidain. Diam wahai Uhud, karena di atasmu ada nabi, ada As-Siddiq Abu Bakar, dan ada dua orang yang syahid. Ya, jadi
itulah kecintaan Rasulullah kepada Abu Bakar. Ya, dakwah bersama Abu Bakar sampailah Abu Bakar ini di usia wafatnya. Ya, sekarang seperti apa wafatnya Abu Bakar setelah berdakwah bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah juga wafat. Abu Bakar diangkat menjadi seorang khalifah, ya, dengan sangat luar biasa menjadi khalifah. Hanya 2,5 tahun, tapi Masya Allah, sudah prestasi yang sangat luar biasa diukir oleh Abu Bakar. Apa diantaranya? Prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq adalah mengumpulkan yang namanya mushaf. Quran dikumpulkan. Padahal awalnya ditolak oleh Abu Bakar. Umar mengusulkan, ya Abu Bakar, ini para sahabat penghafal Quran sudah lebih dari 700 orang terbunuh. Khawatir kalau Quran tidak kita kumpulkan, nanti Quran ini sudah hilang. Awalnya tidak disetujui oleh Abu Bakar. Tapi dengan penjelasan dari Umar bin Khattab, karena Abu Bakar takut melakukan perkara yang tidak dicontohkan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak perintahkan mengumpulkan Quran. Tapi dengan dalil yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin, ya, minal mahdiyin. Kalian itu ikut sunnahku, kata Nabi, atau sunnahnya sahabatku yang 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi kalau kita mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum jami'an, maka boleh kita mengikutinya walaupun Rasulullah tidak mencontohkannya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan. Nah, mendengar kata-kata itulah Abu Bakar mengatakan, baik, kita kumpulkan Quran. Maka saat itu pada zaman Khalifah Abu Bakar, Quran dikumpulkan. Tapi penulisan Quran dikerjakan saat di Khalifah Utsman ibn Affan. Ya, penulisannya oleh Usama bin Zaid saat itu. Tapi pengumpulannya dari tulang-tulang, dari pelepah kurma dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Itulah prestasi daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan hanya itu, Abu Bakar saat itu diberikan ujian, banyak nabi palsu yang muncul. Pada zaman Abu Bakar menjadi khalifah, ada Musailamah al-Kadzdzab, ya, dan ada nabi-nabi palsu yang lainnya. Tapi Abu Bakar dengan tegas memerangi, bahkan akhirnya yang namanya Musailamah al-Kadzdzab mati di tangan siapa? Wahsy, yang saat itu membunuh Hamzah. Ya. Maka Wahsy mengatakan, dulu aku membunuh seorang sahabat yang paling dicintai Rasulullah, yaitu adalah Hamzah. Dan hari ini aku membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Itulah prestasi daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar ini adalah orang yang tegas memerangi orang-orang yang memecah belah syariat Islam. Karena zaman Abu Bakar bukan hanya sekedar nabi palsu bergentayangan, tapi siapa? Orang-orang yang mana dari kabilah-kabilah Najd, ya. Nejat, maksudnya kabilah Nejat, mereka tidak mau bayar zakat saat itu. Karena mereka hanya taat kepada Rasulullah saat Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah wafat, ya sudah. Maka Abu Bakar mengatakan, perangi mereka. Umar pun saat itu menjelaskan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kan mereka masih sholat, mereka masih syahadat. Untuk apa diperangi hanya karena zakat? Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku tidak suka kalau ada orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Sementara Allah mengatakan, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Maka diperangi oleh Abu Bakar orang-orang yang tidak membayar zakat saat itu. Dan itulah yang dikatakan Abu Bakar ini adalah sosok yang sangat lembut tapi tegas. Bukan lemah tapi lembut. Ya, tapi lembut tapi tegas. Itulah sosok Abu Bakar. Ya. Kemudian tibalah wafatnya Abu Bakar di dalam sakitnya 15 hari saat itu, sakit yang cukup parah. Ya, Abu Bakar mengalami sakit yang cukup parah 15 hari, yang selalu mendampinginya adalah Utsman bin Affan. Ya, jadi ketika Abu Bakar sakit, yang di sampingnya mendampingi itu siapa? Utsman ibn Affan. Terus sama Utsman. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Utsman, ya Utsman, tulis wasiat. Aku ingin menyampaikan wasiat. Ditulis oleh Utsman. Begitu ditulis, Abu Bakar mengatakan wasiatnya, ya, ini adalah wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Untuk setelah peninggalanku, maka penggantinya adalah pingsan Abu Bakar. Baru kata-kata penggantinya adalah
pingsan Abu Bakar. Utsman bingung. Lalu ditulis oleh Utsman, Umar ibn Khattab. Karena dikiranya Abu Bakar sudah meninggal. Ya, ditulis oleh Utsman, Umar ibn Khattab. Beberapa saat kemudian sadarlah Abu Bakar, bangun lagi dari pingsannya. Begitu bangun, apa? Bertanya kepada Utsman, ya Utsman, sampai mana tadi tulisannya, wasiatnya? Sampai bacakan ya Utsman, dibacakan sampai sepeninggalanku pengganti khalifah adalah, dibacakan oleh Utsman, Umar ibn Khattab. Lalu kata Abu Bakar, benar, itulah yang aku maksud, tapi tadi aku keburu pingsan. Coba kalau Utsman ini bohong, kalau Utsman ini main politik, dia akan mengatakan apa? Umar, tapi ditulisnya adalah Utsman di sana. Ya, bisa dipahami ya. Ini adalah sahabat-sahabat yang sangat jujur, sahabat yang sangat bijaksana dan tidak haus kekuasaan. Ya, maka setelah itu apa? Disampaikan. Inilah Umar terpilih atas wasiat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar minta kepada Allah agar diwafatkan di hari Senin. Ya, Rasulullah wafat hari apa? Hari Senin. Maka Abu Bakar minta diwafatkan di hari Senin. Rasulullah wafat di usia berapa? 63 tahun. Abu Bakar minta agar diwafatkan di usia 63 tahun. Persis wafatnya hari Senin setelah sholat Isya. Kemudian diwafatkan di usia 63 tahun seperti usia Nabi. Dan minta dimakamkan di samping Rasulullah. Maka saat Abu Bakar wafat, saat itu disemayamkan jasadnya di atas tempat tidur, di mana tempat tidur itu adalah milik Rasulullah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dimakamkan, ya, dan diberikan kain kafan yang putih 3 helai, lalu ada garis hitamnya tengahnya, persis seperti Rasulullah SAW. Ada yang menarik, ketika Abu Bakar, sahabat mengatakan, ya Abu Bakar, kalau memang ingin putih bersih kain kafannya, pakai saja yang baru. Apa kata Abu Bakar? Tidak, yang baru untuk yang masih hidup. Aku pakai yang lama saja. Masya Allah. Toh nanti kain kafan juga akan hancur kan? Akan kotor kan? Aku pakai yang lama saja. Yang baru untuk yang hidup. Masya Allah, itulah kerendah hatian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan saat itu wafatlah Abu Bakar, sehingga apa? Umar melanjutkan kekhalifahan. Ya, bagaimana Umar? Ya, kemudian apa yang dilakukan Umar ketika diangkat menjadi khalifah? Maka insya Allah, ya, ini adalah di pelajaran tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari tentang sirah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa mengantarkan kita kepada sosok mulia Abu Bakar, sehingga kelak kita berharap dijumpakan oleh Allah di akhirat bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, karena wasilah cinta kita kepada Abu Bakar setelah kita mengenalnya, kemudian kita mencintainya. Ya, mudah-mudahan singkat ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.